Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Peci Miring Ahmad Bahar. Hari ini saya boleh dibilang gembira, boleh dibilang bersemangat, boleh dibilang senang karena channel YouTube saya sudah melewati angka 1000. Itu artinya perjalanan channel ini cukup mendapat apresiasi dari teman-teman, sahabat-sahabat, dan penonton semuanya. Saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih sebesar-besarnya. Baiklah, ada tema baru, judul baru. Salah satunya ini ada simbol baru. Ini saya pakai topi, bukan peci ya. Topi merah warnanya, simbol PDIP boleh, simbol bendera merah dan putih boleh, berarti simbol NKRI, simbol berani karena benar, bukan berani karena ada yang bayar. Saya bikin judul 9 dosa-dosa politik Jokowi atau Joko Widodo. 9 dosa. Dosa itu apa? Dosa itu setitik kesalahan. Nah, kalau kesalahan belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti tidak salah. Jadi dosa politik, saya mencoba membahasakan ini supaya gampang dicerna aja. Jadi ini lebih ke bahasa kebudayaan, bahasa yang membuat harapan saya, membuat para pihak, siapapun para penonton di channel ini bisa memahami dengan mudah. Jadi kalau dosa, kalau bertobat itu sudah lebur dosanya, sudah bisa hilang dosanya. Jadi dosa itu tidak selalu menempel, tapi pada waktu tertentu, jadi istilahnya begini, dosa itu bisa naik, bisa turun, bisa ada, bisa hilang. Saya membayangkan dosa politik Jokowi ini bukan berarti ingin menggambarkan orang yang berdosa kemudian masuk neraka, itu bukan. Ini hal-hal yang saya lihat, tentu boleh saja pengamatan saya ini subjektif, artinya menurut orang lain bukan dosa, tetapi menurut saya dosa. Ya kan boleh dong. Ini negara demokrasi, artinya kita boleh berbeda pendapat. Bagi saudara-saudara, sahabat sekalian yang berbeda pendapat dengan saya, silahkan memberi komentar di bawah ini, atau juga membuat sanggahan melalui YouTube juga.
Jadi kalau tahun 2014 saya menulis buku 9 alasan memilih Jokowi. Jadi saya memiliki sejarah mengamati, memperhatikan Pak Jokowi ini. Sehingga kalau saya sekarang membuat 9 dosa politik Jokowi, ya menurut saya sah-sah saja. Jadi itu saya kira latar belakangnya. Yang pertama, Pak Jokowi itu kenapa disebut berdosa dalam hal berpolitik? Karena sering membiarkan masalah berlarut-larut. Bisa jadi Pak Jokowinya nggak tahu, atau bisa jadi aparat di bawahnya ketika dikasih tahu Pak Jokowi juga tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga sering ada permasalahan itu berlarut-larut. Hal yang paling terakhir misalnya soal keluarnya Bambang Tri dari tahanan, kemudian yang terkait dengan buku Jokowi Undercover misalnya. Nah, kemudian beliau berkuar-kuar kan, Bambang Tri berkuar-kuar. Harusnya masalah seperti ini nggak dibiarkan. Pak Jokowi harusnya segera memerintahkan aparat intelijen dan pokoknya perangkat yang dimiliki oleh pihak kekuasaan untuk secepatnya mengatasi ini gitu. Tapi kenyataannya nggak tahu di mana salahnya, tapi masalahnya ini jadi berlarut-larut dan jadi makin membesar, dan ya seperti yang terakhir kita lihat lah. Kok bisa-bisanya loh masuk ke gugatan di Perdata kasus diduga ijazah palsu ini. Itu contoh sering biarkan masalah berlarut-larut. Yang kedua, Jokowi itu terlalu kerja keras. Kerja. Nah, barangkali banyak pihak, terutama aparat birokrasi yang tidak siap. Para menteri juga tidak terlalu enjoy dengan cara kerja Pak Jokowi. Kerja. Kapan liburannya, Pak? Ini yang di mata saya membuat ada beberapa orang yang kemudian, ada beberapa pejabat, ada beberapa pihak yang menjadi kurang nyaman. Akibat kurang nyaman menjadi benci kepada Pak Jokowi. Jadi terlalu kerja keras. Bukan berarti, kalau bagi rakyat sih bagus-bagus saja terlalu kerja keras gitu. Tapi bagi aparat ini mungkin yang saya sebut sebagai dosa kesalahan yang tidak disadari oleh Pak Jokowi. Kesalahan yang benar maksudnya. Ada ya salah yang benar ya? Ada. Ya ini tadi. Kalau benar yang salah apa ada? Ada. Yang seperti apa contohnya? Mari kita cari bersama-sama. Emangnya gue doang yang suruh mikir. Kalian juga boleh ikut mikirin. Yang ketiga, Jokowi terlalu pintar bersiasat dalam membangun kekuasaan. Jadi Pak Jokowi ini terlalu pintar berpolitik. Coba aja sejak awal memerintah di 2014, 2015, 2016. Bagaimana mungkin akhirnya semua partai atau sekian banyak partai kemudian bergabung di dalam pemerintahan, sehingga ya tidak ada oposisi yang seimbang gitu. Ya contoh paling gamblang bergabungnya Pak Prabowo. Itu kalau bukan kecanggihan Pak Jokowi dalam bersiasat sehingga lawan bisa menjadi masuk di dalam kabinet Pak Jokowi, ini kalau bukan kepandaian Pak Jokowi kan. Nah, ini bagi sebagian orang juga dianggap sebagai dosa politik beliau. Harusnya biarlah
Pak Prabowo itu biarlah di luar. Kalaupun ingin masuk dibisiki kayak gimana kayak Pak Prabowo jangan usah masuk ya. Bapak di luar aja, jangan jadi menteri, jangan jadi ini itu. Supaya apa? Supaya ada lawan berimbang oposisi. Lah ini tidak. Saya kira ini juga bagian dari kesalahan lah menurut saya. Jadi nggak ada oposisi yang kuat yang bisa menjadi partner, menjadi pengkritik. Kalaupun ada oposisi ya kecil-kecil aja dan itu pun sangat personal, bukan sebuah kelembagaan. Keempat, dosa politik keempat yaitu Pak Jokowi itu terlalu santun, terlalu sopan, di sebagian masyarakat kita itu tidak suka punya pemimpin yang terlalu santun itu. Sekali-sekali tegas, keras. Kalau kasar jangan. Dalam tanda kutip kejam gitu terhadap ketidakadilan. Catat jangan salah. Nanti kalau dibilang kejam kejam terhadap ketidakadilan. Kalau terhadap ketidakadilan santun lah piye. Berikutnya Pak Jokowi itu terlalu bergaya hidup sederhana. Jadi kadang-kadang gini ya, ini memang repot kok. Jadi presiden, jadi pemimpin itu repot memang. Apalagi menghadapi negeri 62. Menghadapi para netizen. Bahkan sekelas MH Ainun Najib itu kadang-kadang kalau dalam tanda kutip mengenyek atau menghina Pak Jokowi itu ya sindirannya itu sangat menyentak. Jadi contoh terlalu bergaya hidup sederhana misalnya dalam berpakaian, bajunya terkesan nggak pernah ganti, putih. Padahal barangkali sekali-sekali masyarakat itu pengen melihat pimpinannya itu mewah lah gitu. Kendaraannya mewah, gaya hidupnya mewah. Ada loh masyarakat kita itu yang membayangkan atau menginginkan presidennya seperti itu. Nah sayangnya Pak Jokowi terlalu bergaya hidup sederhana sehingga ada rasa kebanggaan yang terluka. Jadi memang sebagian ada loh rakyat kita ini yang bangga melihat pemimpinnya. Wah, contoh artis itu loh, kenapa disukai kan karena bergaya hidup mewah salah satunya, sehingga seolah-olah si penonton itu ingin mempersepsikan dirinya seperti itu gitu loh. Hanya sayangnya Pak Jokowi terlalu bergaya hidup sederhana. Walaupun ini memang ya sudah menjadi komitmen beliau dalam bergaya hidup sederhana ini. Yang keenam, Pak Jokowi itu terlalu percaya kepada orang-orang dekatnya. Padahal dimanapun orang dekat atau aparat di bawah beliau semacam mungkin sekretaris negara, mungkin pokoknya orang-orang dekat lah yang menjadi lingkaran dekat dengan Pak Jokowi itu, saya yakin ada yang masih memiliki prinsip ABS, asal Bapak senang. Nah ini berbahaya. Sayangnya Pak Jokowi terlalu percaya kepada mereka. Harusnya ya sekali-sekali kayak nggak percaya gitu, atau 2 kali kayak, atau banyak kali kayak.
Sehingga apa? Sehingga informasi yang diterima kadang-kadang kan tidak semuanya bagus. Jadi harus bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Wah, ini informasi yang saya terima nggak begini nih harusnya. Sehingga bisa mengambil tindakan yang pas. Berikutnya yang ketujuh, terlalu tegak lurus kepada partai pengusung. Ya, dalam hal ini dengan PDI Perjuangan. Sikap ini juga kurang disukai oleh masyarakat. Jadi presiden itu adalah presidennya semua partai atau seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya presidennya bukan hanya presiden dari Partai Indonesia Perjuangan PDIP. Bahkan beberapa waktu yang lalu tuh ya ada pemandangan yang lucu ya. Misalnya ketika Pak Jokowi bertamu atau berkomunikasi dengan Ibu Mega di suatu ruangan, tetapi Ibu Puan Maharani yang kita tahu sekarang duduk sebagai ketua DPR, selfie, foto-foto kayak gimana ya Kak? Jadi Pak Jokowi itu seperti, mohon maaf, seperti anak buah gitu dari Ibu Megawati. Kan nggak boleh begitu. Pak Jokowi itu pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Tapi kalau pemimpin yang kita anggap paling tinggi ternyata masih dijadikan anak buah oleh orang lain, dalam kasus ini Ibu Megawati, ya kan tentu ini menjadi dosa menurut saya. Jadi dosa-dosa politik yang ketujuh, terlalu tegak lurus kepada partai dan barangkali mungkin takut juga ya dengan PDIP. Kenapa harus takut lah? Karena dulu jadi pengusung. Ya nggak gitu, kalau presiden itu presidennya seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik salah satu partai. Yang kedelapan, terlalu baik kepada oposisi. Jadi ini menurut saya juga dosa juga ya. Dengan oposisi itu ya ibaratnya tarik ulur kayak layangan putus itu loh. Gimana ya membahasakannya? Ya mirip-mirip dengan yang pertama tadi, juga sering membiarkan. Artinya harusnya tegas, diajak berdialog, diajak beradu argumentasi, jangan mau terus disalahin, misalnya begitulah. Berikutnya, kesalahan atau dosa yang ke-9, terlalu bersemangat bangun IKN. Semua yang terlalu saya kira kan nggak pas ya. Jadi kalau lagu